FT channel semua, bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Jangan lupa tetap semangat walaupun kita tahu di saat ini sedang tidak memungkinkan, tapi saya harap bos-bosku semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke bosku, kita lanjut dulu di video kali ini. Kita sudah melihat ada sebuah panel box ya, tentunya ini pesanan dari bosku Dr. Syahid ya, Dr. Syahid di Jogoroto, Jogorogo itu, Kabupaten Jombang ya. Jadi ini pesanan seorang dokter dan dipesan lewat WhatsApp, langsung ditransfer ke rekening kita pribadi tanpa lewat aplikasi bosku. Tandanya Pak dokter kita kali ini percaya dengan kita dan puji Tuhan kita selesaikan panelnya dengan baik. Jadi kita videokan panel ini. Dimensi panel ini adalah 80 ya, ini ke bawah 80, ke samping 60 cm dengan ketebalan 20 cm. Jadi kira-kira bobotnya ini total keseluruhan sekitar 30 sampai 35 kg bosku. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan fungsi tampilannya ya. Jadi di sini ada dua buah lampu indikator bosku ya. Indikator pertama itu adalah lampu untuk PLTS dan indikator kedua itu lampu untuk PLN. Jadi ini nanti keduanya akan berpindah bergantian seiring dengan fungsi dari otomatisnya. Ya, nanti akan saya jelaskan bosku. Nah, kemudian di sini ada indikator wattmeter. Jadi di sini nanti akan kelihatan tegangan daripada inverter maupun PLN dan juga arus yang dipakai ke beban, wattnya serta berapa total pemakaiannya ya. Nah, di bawahnya ada tegangan daripada aki atau baterai. Dan di bawahnya akan saya berikan juga satu buah osiloskop bosku. Jadi osiloskop ini fungsinya untuk melihat bentuk gelombang sinus dari PLN maupun dari inverter itu sendiri. Kemudian di bawah ini adalah tombol on off khusus untuk inverter. Jadi inverter bisa dimatikan dari tombol ini kalau tidak digunakan ya. Dan di bawahnya adalah tombol selektor, dua arah kiri dan kanan. Kiri mengikuti arah di mana lampu ini bertuliskan PLTS, berarti PLTS utama. Dan kalau PLTS baterainya lowbat atau habis, dia akan otomatis pindah ke PLN. Dan ketika baterainya naik kembali ketika dicas besoknya, maka dia akan pindah lagi ke PLTS seperti itu. Nah, kalau dipindahkan ke kanan, dia akan PLN sebagai utama. Dan ketika mati lampu, maka yang hidup adalah inverter, dan ketika lampu menyala, maka PLN akan kembali. Nah, itu untuk bagian dari luarnya. Jadi kita akan lihat bagian dalamnya bosku. Ya. Jadi di sini saya menggunakan inverter sesuai pesanan daripada Pak dokter kita, Pak dokter Syahid. Jadi di sini ada inverter 3000 watt pure sine wave merek Shure dengan tegangan 24 volt. Ya. Dan di sini ada charger aki, kapasitasnya kecil 15 ampere, tegangan 24 volt juga. Dan di sini ada MPPT merek Shure dengan kapasitas 80 ampere. Dan di sini ada otomatis dual mode hybrid yang buatan FT channel sendiri. Ya. Ya, sepertinya itu aja sih yang ada di dalam. Dan di sini ada sebuah terminal, input itu dari PLN dan output ke rumah seperti itu. Jadi nanti dari PLN itu masuk ke bagian sini ya, kemudian outputnya baru ke rumah. Ke rumah itu ke MCB box yang ada di rumah, atau mungkin dipasang di klinik ya, kita nggak tahu ya. Nah, untuk pemasangannya itu untuk Pak dokter Syahid, pertama sekali yang dipasang adalah dari aki. Mohon pastikan akinya minimal 2 ya, sistem 24 volt. Akinya 2. Kalau kurang jelas nanti bisa dihubungi kita di WhatsApp, karena Bapak tentunya sudah tahu nomor WhatsApp kita karena ini dipesan langsung dari WhatsApp. Jadi dari aki itu langsung masuk nanti ke sini, ke inverter ya, ada terminalnya di sini. Itu tidak boleh terbalik positif dan negatifnya. Setelah akinya masuk, baru masukkan solar cell-nya. Solar cell ada di terminal ini, ada logonya solar cell, ada plus min, itu juga tidak boleh terbalik ya. Kemudian setelah ini masuk, baru masukkan PLN dan keluarkan outputnya ke rumah. Jadi langkah-langkahnya itu adalah aki dulu, baru masuk solar cell, baru PLN, baru output ke rumah. Nah, seperti itu.
Nah, setelah melakukan pemasangan seperti yang saya usulkan tadi, langkah-langkahnya, tidak boleh solar cell duluan ya, harus aktif duluan. Kemudian ini dinyalakan dengan cara ditekan. Kemudian ini pilih mau kiri apa kanan yang sebagai utamanya, seperti itu. Kemudian ini ditekan sekali tombol ISC ini. Pastikan ada logo lampu yang ada di sini ya. Ada logo lampu, kalau dia ditekan, kalau ditekan lagi dia akan logo lampunya hilang. Jadi pastikan logo lampu itu ada. Seperti itu. Kemudian setelah itu baru dinyalakan sistemnya. Jadi tombol ini nggak perlu lagi dinyalakan karena udah kita lihat. Nah, saya akan demonstrasikan ya. Ini adalah sekarang saat ini terpasang mode PLTS karena saya udah arahkan ke PLTS ya. Jadi kalau PLTS ini akinya lemah, lowbat, dia akan otomatis pindah ke PLN. Saya demokan dengan cara ini menekan ISC. ISC ini adalah untuk mematikan PLTS. Sebenarnya dia otomatis. Kalau di tegangannya drop, disesuai dengan saya setting di sini, dia ISC ini akan menghilangkan lampu ini secara otomatis. Cuman karena tegangannya tidak drop, masih full baterainya, jadi saya akan pencet manual ini mematikan PLTS-nya. Nah, seperti itu, maka dia akan otomatis pindah ke PLN. Nah, ketika pindah ke PLN itu kan karena baterainya lowbat, tapi saya di sini tidak saya setting sampai benar-benar habis. Nah, ketika terjadi hal ini dan terjadi misalnya pemadaman listrik, PLTS ini bisa juga nyala kembali. Ya, ini saya coba kita. Nah, saya coba matikan listrik dari PLN-nya. Ini listrik dari PLN sudah saya sambung, ya. Ini kita matikan, maka dia akan otomatis pindah ke PLTS. Terlihat. Nah, itu dia. Jadi akinya tidak saya set dikuras sampai habis, ya. Tujuannya supaya ketika terjadi pemadaman listrik tetap ada listrik yang digunakan sekitar 30%. Ya, walaupun itu nanti akan bertambah seiring dengan menyalanya charger ini. Jadi charger ini nanti akan mengisi kekosongan itu seperti itu. Nah, kemudian saya akan demonstrasikan ketika mode PLN utama. Nah, ini saya kembalikan lagi. Saya nyalakan, kemudian setelah saya nyalakan, saya akan coba matikan PLN-nya kembali ya. Oh, ini pintu. Oke. Nah, saya akan demokan PLN dipadamkan. Nah, ini PLN saya padamkan, maka dia akan pindah ke PLTS. Seperti itu. Jadi ketika PLN menyala kembali, maka dia akan otomatis pindah lagi ke PLN. Seperti itu dia. Oke, jadi fungsinya sudah bekerja dengan baik, dual modenya sudah dites dengan baik, dan panel ini sudah dinyatakan layak untuk digunakan. Tinggal kita kirim ke alamat yang ditujukan kepada Dr. Said tentunya. Dan kalau ada pertanyaan seputar produk ini bisa hubungin kita di nomor di WhatsApp di video ini, atau bisa tinggalkan komentar di kolom di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pesanan selanjutnya. Bye bye. Halo Bang, lagi ngapain? Nih gua mau kasih tahu cara bertransaksi yang baru di FT Channel Medan. Gampang dan simple. Kalau kita sudah punya nomor FT Channel, caranya gampang. Kita tinggal buka WhatsApp, lalu kita cari nama FT Channel yang sudah kita simpan, nomornya ada di video ini. Kemudian kita klik nama itu yang kita simpan tadi, dan di situ bisa kita lihat alamat FT Channel. Jadi bagi yang mau servis barang atau mau datang langsung, bisa langsung ke alamat yang dituju di sini. Kemudian di situ ada jam kerja kita dan ada katalog harga. Jadi katalog ini bisa kita klik, lihat semua. Nah, di situ ada semua daftar barang yang mau kita beli atau yang dijual oleh FT Channel Medan. Kalau kita mau, tinggal kita klik, lalu kita kirim pesan ke bisnis, dan kita ketikkan saya mau pesan dan lain sebagainya, lalu kirim pesan. Maka
Saya akan langsung jawab. Mantap.